Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz season 3 bab 51. Hana dan Matiin kini tinggal di Jogja. Matiin sudah mendapatkan ijazah paket C dan kini sudah mulai melanjutkan kuliahnya di salah satu universitas terbaik di kota Gudeg itu. Pak Dario memaksa anaknya itu agar mau menerima biaya kuliah. Sebagai seorang ayah, tentu ia ingin yang terbaik untuknya. Apalagi Pak Dario masih merasa bersalah soal masa lalu yang membuat Matiin hidup tanpa kasih sayang dan orang tuanya. Dan sekarang Pak Dario ingin menebus semuanya. Ia ingin memberikan kebahagiaan pada sang anak. Fasilitas seperti mobil dan rumah diberikan pada Matiin. Meski awalnya Matiin menolak karena tidak ingin merepotkan dan merasa dirinya sudah dewasa dan tidak seharusnya diberikan banyak fasilitas seperti itu. Namun karena tidak ingin melihat ayahnya sedih dan kecewa atas penolakan Matiin, ia pun menerima. Sedangkan Hana berbeda dengan sang ibu yang dulu berhenti kuliah saat dinyatakan hamil. Hana masih melanjutkan pendidikannya dan pindah ke universitas yang sama dengan suaminya. Usia kandungan Hana sekarang sudah memasuki bulannya. Dan Alika di sana juga sudah melahirkan anak perempuan dengan persalinan normal. Rasanya Hana ingin sekali pergi ke sana, namun kondisinya tidak memungkinkan. Dan sang ayah juga yang melarang. Hana hanya bisa melihat adik barunya itu lewat video call saja. Setelah kondisi Alika sudah membaik, baru mereka yang akan datang dan menemani Hana yang akan melahirkan. Ia hanya tinggal berdua dengan suaminya, bukan tidak ada yang menemani. Hana ingin mandiri. Ia meyakinkan semua orang. Buktinya, sekarang ia bisa baik-baik saja. Duduk sayang, biar mas pasangkan. Hana berusaha untuk memakaikan sepatunya. Namun kesulitan karena kondisi hamilnya memang sudah masuk usia tua. Matiin saat itu mengalami mual muntah. Seperti orang mengidam tidak sampai 2 bulan. Matiin membantu Hana untuk duduk di kursi. Lalu ia memasangkan sepatu sang istri. Hari ini, hari libur, Hana ingin mencari perlengkapan bayi. Meski di rumahnya sudah banyak karena dikirim oleh orang tua, mertua, dan keluarga lainnya. Namun tetap saja, Hana ingin membelikan langsung untuk anaknya. Hana kaget saat merasakan pergerakan dari dalam perutnya. Kenapa? Ada yang sakit? Tanya Matiin pada Hana. Dedeknya nendang lo mas, ucap Hana dengan antusias. Memang bayinya sangat aktif di dalam rahim sang ibu. Matiin dengan cepat menempelkan telinganya di perut Hana sambil mengelusnya dengan lembut. Masya Allah, dedek udah gak sabar ya ketemu ibu dan ayah. Gumam Matiin lalu mencium perut Hana dengan hati yang tidak bisa digambarkan. Betapa bahagianya ia yang sebentar lagi akan melihat secara langsung sang anak yang selama ini ditunggu-tunggu. Dede udah gak sabar pengen jalan-jalan ayah, ucap Hana menirukan suara anak kecil. Matiin terkekeh. Ayo kita berangkat. Ia membantu sang istri untuk kembali berdiri. Dokter sudah mengatakan jika Hana kemungkinan akan melahirkan secara sesar karena kondisi panggul yang sempit dan juga bobot bayinya yang besar. Saat di kandungan saja diperkirakan bayi itu memiliki berat badan 3 kg lebih. Mas, besok pulang kuliah jam berapa? Matiin terlihat berpikir. Paling jam 2 atau jam 3. Boleh ya Indah main ke rumah? Kebetulan dia lagi libur kuliah. Aku bosen sendirian. Hana meminta izin. Indah adalah salah satu teman kuliah Hana. Mereka berteman akrab
namun Indah tidak akan pernah datang ke tempat Hana saat Matiin ada di sana. Boleh sayang, tapi jangan kemana-mana ya, di rumah aja. Hana mengangguk. Jalanan tidak terlalu macet karena ini masih hari kerja. Soal pekerjaan, Matiin tetap melanjutkan usahanya berjualan buku. Namun karena ia menyisihkan uangnya dari hasil penjualan tanah, kini Matiin merambat ke usaha lain. Ia memiliki satu toko baju muslim. Meski belum besar, namun Matiin mensyukuri karena itu hasil kerja kerasnya. Sama sekali tidak ada bantuan dari keluarganya yang lain. Karena tidak ingin berdesakan dengan orang-orang di dalam lift, mereka memutuskan untuk menunggu saja. Matiin berjongkok dengan satu lutut yang dijadikan topangan dan satu kakinya ditekuk. Duduk dulu, kamu pasti pegel. Matiin menarik pelan istrinya untuk duduk di pahanya. Melihat kondisi Hana yang hamil besar, tentunya Matiin tidak tega. Orang-orang yang melihat bahkan tersenyum dengan keromantisan pasangan itu. Padahal mereka tidak saling mengenal. Selama menikah, Matiin begitu baik memperlakukan Hana. Tidak pernah sekalipun ia membuat istrinya itu menangis atau kecewa. Dan Matiin juga berusaha untuk tidak sampai melakukan hal itu. Mas, malu. Hana menundukkan pandangannya karena banyak orang yang memperhatikan. Kenapa malu? Aku berdiri aja. Tangan Matiin menahan pinggang sang istri. Gak usah malu, ibu hamil itu harus diprioritaskan. Mereka juga pasti ngerti kok. Kita bukan niat pamer kemesraan. Salah satu keinginan Hana yang terwujud adalah ini, memiliki suami yang seperti ayahnya. Karena memang kebanyakan anak perempuan pasti menginginkan pasangan seperti ayahnya. Yang soleh seperti ayahnya, yang baik seperti ayahnya, yang pengertian seperti ayahnya, dan yang jelas setia seperti ayahnya. Gemoy banget sih kamu. Kakak gigit pipinya, boleh ya? Awas ya, Alika menegur Safa. Safa sangat gemas karena adik perempuan itu begitu menggemaskan. Dengan pipi bulat, hidungnya mungil dan bibir tipis. Mirip Akil saat bayi. Dan ini versi perempuan. Sevim Beyza Armagan, anak perempuan yang menjadi hadiah dan sangat dicintai. Nama yang diambil dari bahasa Turki sesuai keinginan Alika setelah beberapa bulan lalu ia melakukan baby moon ke Turki. Hana, kapan lahiran Mi? Nanti jadinya pasti kayak kembar deh sama baby Sevim. Ini bulannya. Nanti kalau kondisi Umi udah lebih baik, kita berangkat ke sana sama-sama. Safa menarik napas panjang. Tugas kuliah aku banyak banget. Padahal aku mau nemeni Hana di sana. Meski sering jahil dan menyebalkan, ia tetap selalu perhatian pada adik-adiknya. Insya Allah, minggu depan kita ke sana ya. Nenek, Umi sama kakek juga lagi kurang sehat. Padahal mereka rencananya mau ke sana hari ini, ujar Alika. Karena usia yang sudah tidak muda lagi, wajar jika Bu Nining dan Kiai Abdillah sering mengeluh sakit. Safa mengangguk, jarinya tidak bisa diam. Ia menekan-nekan pipi Sevim dengan gemas. Ia dari tadi terus menggendong sang adik, padahal Sevim sudah tertidur pulas. Dek, bangun, main yuk. Udah, sini ya. Adiknya tidur malah dibangunin. Umi mau istirahat dulu sebentar. Rasanya ngantuk banget. Kakak tungguin Akil pulang sekolah ya. Alika mengambil alih putri kecilnya dari tangan Safa, lalu masuk ke dalam kamar. Semalaman ia tidak tidur nyenyak. Ia menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Alika bahkan merasa seperti baru pertama kali memiliki anak. Harus bangun tengah malam untuk menyusui, menggantikan popok. Bukan Syafiq tidak ikut serta mengurus anak mereka, namun selama Alika bisa melakukannya sendiri, ia tidak akan meminta bantuan sang suami, apalagi Syafiq lelah bekerja.
Hana sibuk memasukkan baju-baju bayi dan juga pakaian ke dalam tas untuk persiapan. Kemarin mereka baru saja dari dokter kandungan. Dokter menjadwalkan Hana untuk melakukan operasi 4 hari lagi. Tapi saking antusiasnya menyiapkan dari sekarang, Hana juga sudah menghubungi orang tua dan mertuanya. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan ke Jogja. Keluarga Syafiq dari Bogor dan Pak Daryu serta istrinya dari Jakarta. Kalau ada apa-apa langsung teleponnya, Mas nggak lama kok. Iya Mas, matiin ada urusan mendadak. Ia tidak akan lama karena tidak tega meninggalkan istrinya sendirian. Matiin juga sudah memiliki izin libur kuliah agar bisa terus menemani sang istri menjelang persalinan. Bude, saya titip Hana sebentar ya. Matiin bisa menitipkan Hana pada tetangganya. Usianya ditaksir sama dengan ibu sambung Matiin. Selama mereka bertetangga, memang Matiin kerap kali menitipkan Hana. Beruntung karena tetangganya juga adalah orang yang baik. Iya, Bude juga nggak kemana-mana kok hari ini. Setidaknya Matiin merasa lebih tenang. Meskipun sebenarnya ia tidak ingin pergi, tapi urusannya sangat mendesak. Salah satu teman Matiin mengalami kecelakaan. Ia seorang perantau dan sekarang ada di rumah sakit. Kondisinya kritis dan Matiin yang berada di riwayat panggilan terakhir ponsel orang itu langsung dihubungi oleh pihak rumah sakit. Ia akan membantu untuk mengurus data dan juga biaya. Meski harus memakai tabungannya lebih dulu, itu tidak masalah karena kondisi ini sangat genting. Nyawa orang lain lebih penting daripada uang, bukan? Saya teman pasien yang bernama Arif Rahman, Sus. Matiin langsung mengisi data dan juga mengurus administrasi. Setelah menunggu 1 jam lebih, dokter keluar dari ruangan dan mengatakan jika Arif sudah ditangani dan tinggal menunggu siuman saja. Ia baru saja akan masuk ke ruangan. Ponselnya berdering. Lutut Matiin lemas seketika saat mendengar perkataan orang di ujung telepon. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Kira-kira telepon dari siapa ya? Sampai-sampai Syafiq jadi lemas seketika. Tunggu jawabannya di bab berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Bye.